Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz pada edisi analisa mingguan kita yang akan berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 6 September. Kita memasuki minggu baru, semangat baru. Kita harus benar-benar memenangkan pertandingan kita di minggu ini. Minggu pertama bulan September. Oke rekan trader, seperti biasa, saya Amarket akan membawakan analisa mingguan buat rekan trader agar selama satu minggu ini setidaknya ada rambu-rambu yang rekan trader harap mengetahuinya. Analisa yang kami berikan ini agar rekan trader ada batasan karena kami memberikan informasi. Kami memberikan analisa buat rekan trader supaya setidaknya bisa menjadi pegangan, bisa menjadi masukan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada minggu yang lalu. Nah, untuk minggu yang lalu rekan trader pergerakannya sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat dengan jelas. Saya mulai dari, seperti biasa, saya mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader lihat bagaimana indeks dolar Amerika selama minggu yang lalu mengalami penguatan. Setelah berminggu-minggu rekan trader dia mengalami pelemahan. Kalau mau secara jelas rekan trader, apa yang terjadi pada minggu yang lalu ini merupakan pelemahan yang terjadi pernah itu semenjak tahun 2023 bulan Desember. Ya, tanggal 31, tanggal 28 Desember dia mengulang lagi, dan ini adalah titik terendah yang terjadi hampir selama 12 bulan, 1 tahun. Bayangkan dia turun di 100.430, tapi setelah itu rekan trader bisa lihat indeks dolar Amerika bisa kembali lagi naik ke posisi yang paling tertinggi dalam minggu ini di seputaran 101.631. Ini akan berlanjut dan kita akan lihat seberapa besarkah kelanjutan itu akan terjadi. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar rekan trader bisa lihat bagaimana euro angkel saham dolar mengalami pelemahan yang signifikan. Rekan trader, bayangkan dolar Amerika dipicu oleh kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika membuat euro angkel saham dolar benar-benar terjatuh. Ya, kita bisa lihat bagaimana dia jatuh sampai di level 1.10477, dan kalau kita lihat secara garis besar euro angkel saham dolar ini dia kemarin itu mengalami kenaikan hampir selama 1 tahun rekan trader. Hampir selama 1 tahun itu adalah kenaikan dia, jangankan 1 tahun. Dengan nilai yang sama itu seperti terjadi pada bulan 7 tahun 2023. Ya, ini kenaikan yang sangat luar biasa rekan trader. Ya, dan kita akan lihat seberapa besarkah peluang ke depan karena nanti akan ada rapat dari Bank Sentral Eropa juga untuk minggu depan. Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk pound sterling pun juga mencapai nilai ketinggian yang sangat luar biasa, tertinggi. Ya, kalau kita lihat dia ini tertinggi seperti apa yang pernah terjadi itu pada tahun 2022 pada bulan Maret. Ini ketinggian yang sangat luar biasa. Dia sampai menembus level 1.32548. Bagaimanakah gold? Untuk gold, rekan trader, gold mencapai nilai tertinggi dalam sejarah walaupun kemudian dia agak sedikit stagnan, ya. Walaupun kemudian dia agak sedikit stagnan, tapi secara garis besar dia telah mencapai 2.500, sekitaran 2.532 ya. Ini adalah nilai yang sangat luar biasa. Dan dia bergerak datar, dan ini juga bisa dilihat karena memang semua pada menunggu apa yang akan terjadi pada minggu depan. Minggu ini maksudnya, dan plus nanti ada FOMC yang dikeluarkan pada tanggal 17 dan 18. Penetapan tingkat suku bunga kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk terakhir USD yen Jepang kalau kita lihat rekan trader, dia agak sedikit mengalami penguatan dalam minggu ini. Ya, dia kembali naik sampai di level ketinggian maksimal di posisi 146.089. Nah, ini harap
diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan secara fundamental kalau rekan trader lihat apa yang terjadi minggu kemarin itu tidak bisa lepas dari data-data yang terjadi rekan trader ya. Ini data-data yang terjadi. Ini saya belum sempat lihat, tapi memang data-data yang terjadi pada minggu lalu ini sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Bagaimanakah rekan trader untuk minggu ini? Untuk minggu ini yang harus rekan trader perhatikan adalah bagaimana data yang akan dikeluarkan oleh berbagai bank sentral, data fundamental, dan kita bisa lihat bahwa dalam minggu ini adalah minggu yang sangat luar biasa. Kita siap-siap masuk di lautan masa lembo karena pada minggu ini banyak sekali rilis berita utama yang akan dikeluarkan. Kita mulai dari hari Selasa, ya. Hari Senin tidak terlalu ada. Yang ada cuman inflasi di Indonesia, tapi apalah arti Indonesia? Ya. Tidak bergerak sama sekali pun juga dalam peta percaturan peta ekonomi dunia ya. Jadi kita skip Indonesia. Kita lihat hari Selasa bagaimana indeks manajer pembelian manufaktur akan dirilis. Ya. Harap diperhatikan PMI pada pukul 20.45 dan 21.00 indeks manajer pembelian PMI manufaktur ISM. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semua. Untuk hari Rabu, lowongan pekerjaan JOLTS harap diperhatikan. Ya. Hari Kamis, perubahan tenaga kerja non pertanian. Karena nanti hari Jumat kan ada non-farm payroll. Jadi hari Kamis perubahan tenaga kerja non pertanian, klaim pengangguran awal, indeks manajer pembelian jasa, indeks manajer pembelian non manufaktur. Harap diperhatikan ini hari Kamis ini kita memasuki lautan masa lembo. Apakah dolar Amerika akan terbang tinggi lagi rekan trader? Kita siap-siap. Hari Jumat puncaknya. Yang dikeluarkan adalah rata-rata pendapatan per jam dan tenaga kerja non pertanian alias non farm payroll serta tingkat pengangguran pada pukul 19.30. Ini adalah data-data yang menurut saya harap diperhatikan oleh semua trader. Minggu depan, minggu ini, tanggal 2 sampai tanggal 6 adalah waktu yang sangat-sangat krusial buat trader di seluruh dunia. Dan bagaimanakah secara teknikal? Mari kita lihat bersama-sama. Untuk teknikal rekan trader, kita langsung coba melihat dari indeks dolar Amerika. Secara garis besar rekan trader, kalau saya mau bilang indeks dolar Amerika pada minggu depan peluang penguatan sangat dahsyat. Saya berasumsi dia bisa naik sampai di 102.489 ya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. 102.489 atau tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai 102.889. Jadi secara garis besar untuk minggu depan saya berasumsi bahwa dia ini memiliki peluang sangat besar naik sampai level terendahnya. Ini kalau level terendah saya pikir di bawah sini ya. Nah, level terendah 100.487 sampai level tertingginya di 102.889. Selanjutnya bagaimanakah euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, saya memprediksikan bahwa euro angkel saham dolar punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Saya berasumsi bahwa dia ini akan melemah ya, sampai level yang paling terendah itu di seputaran 1.9760 dan nilai paling tertinggi di seputaran 1.11858. Nah ini dia, malahan sorry. Nah di sini daerah sini. Oke. 1.09216 itu nilai paling terendah.
ya rekan trader ya. Selanjutnya, ini saya tutup dulu, tidak terlalu ya. Oke. Nah, di sini ya rekan trader ya, nilai paling tertinggi sini sampai nilai paling terendahnya itu di seputaran sini. Oke, ya situ. Selanjutnya bagaimana ke pound sterling? Pound sterling, mohon maaf, saya bisa bilang bahwa pound sterling punya peluang yang sangat tinggi untuk bisa mengalami pelemahan lebih dahsyat lagi. Saya memprediksikan dia ini akan melemah sampai level 1.29377 dengan nilai ketinggian maksimum di seputaran 1.32548. Nah, di sini ini adalah pergerakan dari pound sterling. Bagaimana ke gold? Nah, ini dia rekan trader. Ini dia si jali-jali. Saya bisa bilang bahwa kayaknya ini gold punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Saya memprediksikan bahwa gold ini peluang paling tinggi itu dia akan berada di level 2542. Tapi ya ini, nah saya berasumsi dia sampai di level sini lah. Ya kalau menurut saya ya sini ya. Nah tapi saya berasumsi dia akan naik lebih tinggi lagi. Peluang pelemahan itu lebih tinggi. Saya berasumsi rekan trader hati-hati. Saya tidak mau bilang gold ini sampai level paling tertinggi. Kalau dia bisa sampai di 2563 itu alhamdulillah. Tapi saya bilang ketinggian paling maksimum gold untuk minggu depan itu menurut analisa saya di 2542 itu paling tinggi. Tapi saya lebih memiliki kecenderungan gold ini dia mengalami pelemahan sampai level paling maksimum di posisi 2447. Itu asumsi saya. Bisa saja salah, bisa saja benar. Tapi dari asumsi saya, gold ini untuk minggu depan kalau saya lihat ya, peluang pelemahan itu masih sangat dahsyat. Kita akan lihat karena nanti kan ada non-farm payroll. Bisa saja dia melemah, setelah itu nanti dia naik lagi. Tapi pergerakan datar yang terjadi ini menurut saya peluang untuk mengalami penguatan tidak terlalu besar banget. Kalaupun tinggi itu sampai di 2542 itu paling tinggi. Itu menurut analisa saya ya. Bisa salah, bisa benar. Tapi saya melihat bahwa peluang pelemahan lebih banyak akan terjadi. Dan saya memprediksikan dia bisa turun sampai level terendah di 2447. Nanti setelah itu baru dia akan melonjak tinggi. Dan untuk USD Yen Jepang ini masih punya peluang sangat kuat untuk naik ke posisi tertinggi. Saya memprediksikan kalaupun dia naik sampai level tertinggi, dia itu akan coba sampai di level paling tertinggi di 149.188 dengan asumsi pelemahan paling terendah di 143.791. Ini dia sekali lagi buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, rekan trader saya mau kasih dia. Oke. Rekan trader, demikian analisa mingguan kita pada kali ini dari tanggal 2 sampai tanggal 6 nanti. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jadikanlah analisa yang kami berikan ini sebagai acuan. Ambil yang baik, yang jelek dibuang. Tapi tradinglah dengan analisa yang dimiliki oleh rekan trader semua. Karena itulah analisa yang paling baik buat rekan trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa. Sukses selalu buat rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.